bukan salah satu, itu yang paling tinggi pengaduannya. Selamat siang ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Konselor Fitria dan rekan saya. Di sini kami akan mendengarkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada ibu-ibu sekalian. Baik, sebelumnya bolehkah ibu berdua ini memperkenalkan diri dan menyebutkan apa yang dikeluhkan? Selamat siang, Ibu, Bapak, perkenalkan saya Elin. Saya baru saja mengalami kekerasan di rumah tangga saya. Kekerasan yang dilakukan oleh suami saya. Nama saya Farda, selaku kakak dari Elin. Baik Ibu, coba ceritakan awal mula Ibu mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga Ibu. Begini Pak, sudah 1 minggu suami saya sering melakukan kasar terhadap saya ketika saya menegur suami saya untuk tidak bermain judi online dan pulang larut malam. Tapi beliau malah menampar istri saya, dan lebih parahnya suami saya menendang saya hingga saya terjatuh di lantai Pak. Baik Ibu, terima kasih atas cerita anaknya. Penjelasannya KDRT bukanlah solusi yang baik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan KDRT ini bisa membuat hubungan kita retak dan kesehatan mental kita terganggu, bahkan juga fisik kita. Bagi keluarga yang mengalami KDRT, Saya merasa takut, bingung, tertekan. Tapi saya masih bingung bagaimana bisa suami saya bisa berubah untuk lebih baik ke depannya, dan saya tidak bisa dengan suami saya. Bagi Ibu Elin, saya paham gimana perasaan Ibu Elin. Bolehkah saya bertanya kepada Ibu Elin? Ibu itu kalau menegur suami Ibu itu menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata lembut ya Bu? Dan kalau waktu KDRT itu melawan suami Ibu atau gimana? Begini Pak, jadi saya kalau menegur suami saya dengan menggunakan kata lembut supaya suami saya tidak melakukan judi online secara terus-menerus dan pulang larut malam. Saya hanya diam dan menangis, takutnya suami saya lebih kasar terhadap saya. Begitu Pak. dari pihak keluarga ada tidak ada tindakan untuk melerai antara keduanya. Kami keluarga sudah coba melerai dan dinasihati suaminya, tetapi suaminya terus menyepelekan dan langsung keluar begitu saja. Baik, ini saya bagikan singkat ya, bahwa KDRT merupakan suatu kasus yang terjadi umum di Indonesia dan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, KDRT ini bisa terjadi bukan hanya dari sisi istrinya saja, bisa juga dari suami ataupun anak-anak, bisa jadi orang terdekat kita, misalnya ibu, kakek, nenek, atau bibi, dan sebagainya. Dan juga bisa dari pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kita. Nah, bentuk KDRT sendiri itu ada 4. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan fisik ini misalnya memukul pipi seperti yang diceritakan Bu Siti tadi. Nah, memukul juga juga bisa dengan memakai senjata tajam yang memberi rasa sakit di dalam tubuh ibu. Nah, selanjutnya kekerasan psikis. Misalnya ancaman, omongan yang kasar, omongan yang merendahkan itu bisa membuat mental ibu down dan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri juga. Nah, selanjutnya kekerasan seksual, misalnya pemaksaan dalam hubungan seksual untuk tujuan komersial. Dan yang terakhir, penelantaran rumah tangga, misalnya tidak menafkahi. Kisah yang ibu ceritakan tadi, maksudnya ibu mengalami ketidaknyamanan hati dan rasa trauma. Nah, solusi dari kami, yang pertama, nanti ibu bisa misalnya nyaman dengan keluarga, bisa menceritakan kejadian tersebut pada keluarga, supaya hati ibu menjadi lebih lega. Kalau tersebut tidak membuahkan hasil, selanjutnya yang kedua bisa ke psikolog untuk memberikan dukungan dan menyembuhkan rasa emosional dalam diri ibu. Jika KDRT masih terus berlanjut, itu bisa langsung melaporkan ke yang pertama ke LSM atau lembaga swadaya masyarakat, yang kedua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan yang terakhir bisa langsung ke kantor polisi. Di sini ibu tidak sendiri, banyak yang bisa membantu ibu. Nah, ibu tetap semangat, jangan putus asa. Baik Ibu, gimana perasaan Ibu setelah konseling? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat amat lega setelah saya menceritakan semua yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Itu saya tidak ada pertanyaan lagi Pak. Baik Ibu, untuk konseling yang kedua nanti dijadwalkan hari Kamis ya Bu ya? Dan Ibu dan Bapak, terima kasih untuk waktunya. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Sama-sama ibu, semoga suaminya segera mendapatkan hidayah supaya tidak melakukan KDRT lagi. Kami permisi terlebih dahulu ya Bu, terima kasih. Tidak, tidak, tidak.